Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa menjalankan ibadah salat Jumat pada hari Jumat yang berbahagia ini. Salawat rangkaikan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita dan keluarga kita menjadi bahagian orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak diri khatib sendiri dan para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita telah berada di tanggal 8 Muharram 1447 Hijriah. Itu artinya telah 8 hari kita berada di tahun baru Islam. Tahun baru Islam ini jatuh, bulan pertamanya adalah bulan Muharram, yang mana bulan Muharram ini adalah 4 bulan haram yang telah ditetapkan Allah di dalam Al-Quran. 4 bulan haram itu 3 yang berurutan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan 1 yang berjauhan, yaitu bulan Rajab. Karena saat ini kita telah berada di bulan Muharram, hendaknya kita memperbanyak amal-amal saleh dan amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena diterangkan bahwasanya orang-orang yang mengerjakan amal saleh dan amal ibadah di bulan-bulan haram, termasuk bulan Muharram ini, maka Allah akan lipat gandakan pahala yang akan diberikan Allah kepada kita. Sebaliknya, jangan kita berbuat maksiat di bulan Muharram ini, karena sesungguhnya orang yang berbuat maksiat itu adalah orang yang menzalimi dirinya sendiri, orang yang menganiaya dirinya sendiri. Jadi di bulan haram ini, ketika kita melakukan maksiat, maka sesungguhnya dia sedang menzalimi dirinya. Menzalimi diri sendiri saja tidak boleh, apalagi menzalimi orang lain. Maka jauhkan diri kita dari berbagai macam maksiat, dan sesungguhnya orang-orang yang melakukan kemaksiatan di bulan-bulan haram, termasuk bulan Muharram ini, maka Allah juga akan lipat gandakan balasannya
akan Allah lipat gandakan dosanya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika bulan Muharram masuk, itu artinya kita telah berada di tahun baru Islam, yaitu tahun 1447 Hijriah. Secara zahir benar angkanya bertambah dari 1446 Hijriah menjadi 1447 Hijriah. Akan tetapi secara hakikat Allah telah mengurangi tahun yang Allah berikan kepada kita. Maka ketika usia kita sampai di tahun 1447 Hijriah ini, hendaklah kita memanfaatkannya dengan baik. Hendaklah kita memaknai pergantian tahun ini dengan baik. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 3 hal yang harus kita perhatikan ketika kita telah berada di tahun baru Islam ini. Yang pertama, hendaknyalah kita memperbanyak muhasabah diri. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhiratnya. Ayat ini menekankan kepada kita agar setiap dari kita mulai memuhasabah diri kita, mulai memperhatikan apa yang telah kita perbuat untuk hari esok kita, yaitu hari akhirat. Apabila di tahun lalu kita telah mengerjakan berbagai macam amal soleh dan amal ibadah, maka hendaknyalah kita mampu menjadi orang yang istiqamah. Jangan kita tinggalkan lagi amal ibadah dan amal soleh yang telah kita kerjakan. Bahkan seharusnya kita meningkatkan amal soleh dan amal ibadah yang telah kita kerjakan. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang istiqamah. Walaupun sedikit amal ibadah yang dia kerjakan, akan tetapi ketika itu terus menerus dia kerjakan, maka sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang seperti ini. Maka teruskanlah amal ibadah dan amal saleh yang telah kita kerjakan di tahun lalu. Pertahankan, bahkan harus bisa kita tingkatkan. Bagi kita yang belum mengerjakan amal ibadah dan amal soleh, maka ini adalah momen yang paling baik. Tahun baru Islam ini adalah momen yang paling baik untuk membuka lembaran baru. Mari kita sama-sama meningkatkan amal ibadah dan amal soleh. Yang masih sedikit amal ibadahnya dan amal solehnya, mari kita tingkatkan. Karena sesungguhnya bisa jadi Allah kasih kita bertemu dengan tahun 1447 Hijrah ini, karena Allah ingin memberikan kesempatan bagi kita. Bisa jadi masih banyak dosa-dosa kita, sehingga Allah pertemukan kita lagi dengan tahun 1447 Hijriah. Bisa jadi masih sedikit amal ibadah kita, sehingga Allah berikan kesempatan bagi kita untuk meningkatkan amal ibadah kita di tahun 1447 Hijriah. Ketahuilah, yang namanya kematian tidak akan pernah menjauh. Setiap dari kita pasti akan mendekati kematiannya. Maka sebelum datang kematian itu, hendaknyalah kita mulai mempersiapkan modal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mempersiapkan modal untuk menghadapi gelapnya alam barzah nanti. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Yang artinya, hisablah, muhasabah dirilah, hitung-hitunglah dirimu sebelum nanti kamu dihisab di yaumil hisab, sebelum nanti kamu dihitung di hari penghitungan. Orang-orang yang mau menghitung hidupnya di dunia ini, maka yakinlah
nanti di yaumil hisab dia akan merasa ringan. Mengapa demikian? Karena di dunia ini dia sudah mulai menghitung-hitung apa yang harus ditinggalkan, apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus dikerjakan. Dia sudah mulai tahu, sudah mulai menata hidupnya. Maka ketika dia melakukan ini, tentu nanti di yaumil hisab dia akan merasakan keringanan ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal kedua yang harus kita perhatikan ialah hendaknya kita memperhatikan bekal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Yang artinya berbekallah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal kata Allah adalah takwa. Tidak ada bekal yang lebih baik selain bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan ini bagaikan menjalankan sebuah perjalanan. Hendaknya setiap perjalanan itu kita mempersiapkan bekal kita agar kita bisa sampai kepada tujuan kita. Begitu jugalah dengan kehidupan ini. Kehidupan ini bagaikan sebuah perjalanan yang memerlukan bekal sehingga kita bisa sampai kepada tujuan kita, yaitu meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan Allah nanti ke dalam surganya. Dan bekal yang paling baik untuk bisa meraih ridha Allah dan dimasukkan Allah ke dalam surganya adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah taat dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa selain menjaga fisiknya, akan tetapi dia juga menjaga hatinya dari berbagai macam penyakit sehingga tidak dihinggapi berbagai macam penyakit hati. Itulah takwa yang seharusnya kita persiapkan dari sekarang untuk bekal kita menjalani kehidupan di dunia ini sehingga kita bisa sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan akan dimasukkan Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, kita dimasukkan Allah ke dalam surganya bukan karena amal ibadah kita, bukan karena rajinnya kita beribadah, akan tetapi itu hanya faktor yang menyebabkan kita bisa masuk ke dalam surganya Allah adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah tujuan kita yang paling hakiki ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hendaknya kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tahun baru Islam datang kepada kita dianjurkan untuk memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu jalan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ialah dengan memperbanyak zikir dengan kalimat istighfar. Istighfar adalah memohon ampun kepada Allah atas setiap kesalahan-kesalahan atau dosa yang telah kita perbuat, dan berharap kita dengan istighfar itu Allah tidak menghukum kita, Allah tidak mengazab kita atas segala macam maksiat dan dosa yang telah kita kerjakan. Sependek-pendeknya istighfar yang bisa kita zikirkan dalam kehidupan kita sehari-hari ialah dengan mengucapkan kalimat astaghfirullahal azim. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali lagi dalam hidup kita. Maka dari itu kita dianjurkan untuk memperbanyak taubat, dan jalannya ialah dengan memperbanyak zikir dengan kalimat istighfar. Kita memohon ampun kepada Allah atas setiap dosa yang telah kita lakukan di tahun yang lalu, baik itu yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari.
Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah merasa kita ini bersih dari dosa, bersih dari kesalahan. Karena sesungguhnya ketika orang-orang merasa dirinya bersih dari dosa, bersih dari setiap kesalahan, itu adalah orang yang sombong. Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Yang artinya setiap anak Adam, setiap manusia pasti pernah bersalah, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada itu, keutamaan dari istighfar ialah dia menyempurnakan kekurangan dari setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Itu makanya ketika kita selesai melaksanakan ibadah, kita dianjurkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya istighfar yang kita lantunkan itu menyempurnakan kekurangan dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 hal yang harus kita maknai ketika kita bertemu lagi dengan tahun baru Islam. Yaitu yang pertama, hendaknya kita memperbanyak muhasabah diri, dan yang kedua, hendaknya kita memperhatikan hal yang kita bawa, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kita memperbanyak istighfar, karena kita dianjurkan untuk memperbanyak taubat ketika tahun baru itu berlalu dan masuk ke tahun baru yang sekarang ini, yaitu tahun 1447 Hijriah. Dan jalan bertaubat salah satunya ialah dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin masuk surga, terbebas dari dosa, akan tetapi beliau tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu pendapat mengatakan Nabi Muhammad sehari semalam itu beristighfar kepada Allah sebanyak 70 kali. Satu riwayat lagi mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristighfar kepada Allah sehari semalam sebanyak 100 kali. Maka jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja begitu, apalagi kita yang pasti memiliki dosa dalam kehidupan kita. Tidak ada yang tidak punya dosa di antara kita. Setiap dari kita pasti memiliki dosa dan kesalahan. Maka ketika kita berdosa kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah. Dan ketika kita melakukan kesalahan dengan sesama kita, maka mintalah kehalalan darinya, agar kita nanti tidak menjadi orang yang merugi ketika berada di yaumil hisab kelak. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah singkat ini. Semoga apa yang disampaikan melalui mimbar yang mulia ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.